menjadi persinggahanku berikutnya. Di kota ini, olahan khas yang paling populer adalah suar-suwir. Bahan baku utamanya adalah tape singkong kuning. Sebelum diolah, tape singkong kuning yang telah masak harus dibuang akarnya dahulu. Proses yang tidak terlalu rumit. Apalagi tape singkong ini tidak terlalu lembek, sehingga cukup mudah diambil akarnya. Adonan tape kuning kemudian dimasak di atas wajan tembaga yang tebal. Gula pasir kemudian ditambahkan ke adonan. Jumlah gula pasir yang ditambahkan takarannya 1:1. Kita harus terus mengaduk hingga tape menjadi lembut dan gula pasir mencair menyatu dengan tapenya. Perlahan akan terlihat perubahannya. Tekstur adonan yang terlihat menjadi berubah sangat halus. Memasak adonan tape ini kira-kira dilakukan selama 4 jam. Olahan suar-suwir memiliki warna klasik coklat dan kuning. Ini adalah warna paling diminati konsumen suar-suwir. Namun terkadang juga akan dibuat warna yang cukup mencolok. Warna merah dan warna hijau misalnya. Warna yang terang biasanya dibuat pada musim liburan saja. Minta tolong angkat sini dulu. Oh, ya Mas. Panggil sini. Adonan yang sudah matang digeleng pada tatakan persegi panjang. Penggilasnya dibuat dari bahan yang tidak lengket, sehingga hasilnya permukaan adonan juga menjadi halus. Kita harus berusaha memadatkan adonan ini agar menyebar ke segala penjuru tataan. Jadi adonan matang dapat berubah menjadi bentuk persegi panjang. Yang khas dari olahan suar-suwir, warnanya selalu tidak tunggal, minimal akan terdiri dari 2 susun warna berbeda. Setelah didinginkan beberapa menit, adonan suar-suwir akan langsung dipotong. Potongan pertama adalah potongan pada sisi lebar adonan. Kira-kira panjang potongan adalah 7 cm. Barulah setelah dipotong sisi lebarnya, suar-suwir akan dipotong kembali menjadi potongan yang lebih kecil. Hasilnya adalah semacam stik kotak dengan panjang 7 x 1 cm. Ini adalah bentuk klasik olahan suar-suwir yang tidak berubah sejak dahulu kala. Mas, ini di packing sekalian buat tape ya? Oh, ya Mas. Oke. Suar-suwir adalah olahan paling laris di kota Jember. Produksi olahan ini juga telah mencapai skala yang besar. Di toko primadona saja misalnya, dalam sebulan jumlah bahan baku yang diolah bisa menembus angka 1 ton lebih. Peralatan kemas yang digunakan juga telah modern. Dengan cara seperti ini, pengemasan dapat dilakukan secara efektif sekaligus higienis. Hasil kemasannya juga memenuhi standar pengemasan yang terbaik, sehingga olahan suar-suwir dapat bertahan lama karena terhindar dari udara luar. Di daerah Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, juga terdapat olahan khas yang disebut kolontong ketan. Bahan baku membuat kolontong adalah beras ketan putih. Beras ketan sebelumnya telah direndam selama kurang lebih 3 jam. Tujuannya adalah supaya bahan menjadi cukup lunak. Baru kemudian bahan aku cuci. Dengan penggantian air beberapa kali, diharapkan bahan baku ini sudah cukup bersih. Aku kemudian memindahkan beras ketan ke atas wadah yang telah dialasi kayu.
beras ini kemudian aku masukkan ke dalam soblok dengan kain. Nantinya juga akan mudah mengangkatnya jika sudah matang. Lama mengukus beras ketan ini sekitar 1 jam. Ketan kemudian aku tumbuk di dalam lumpang. Posisi lumpang yang ditanam di lantai adalah untuk meredam efek getaran saat halu dihantam ke atas bahan. Halu yang aku gunakan adalah halu kayu yang cukup berat. Meski memerlukan tenaga yang lumayan besar, menumbuk dengan halu berat justru lebih mudah. Ketan aku tumbuk sampai menjadi benar-benar lembut dan kenyal. Jika sudah halus, ketan tumbuk ini harus aku tambah dengan cairan gula merah. Selanjutnya, bahan harus kembali diaduk dengan halu yang lebih pendek. Tujuannya, supaya cairan gula merah meresap semuanya ke dalam ketan tumbuk yang telah halus ini. Namun jika sudah cukup meresap, aku harus kembali menumbuknya dengan halu sampai menjadi kenyal dan sangat lengket. Akan diproses menjadi lempengan yang lebar. Plastik harus disiapkan sebagai alas adonannya. Agar tidak terlalu lengket, maka harus diberi sedikit minyak pada permukaan plastik. Dalam sehari, bahan yang akan diolah menjadi kelontong di tempat ini sekitar 20 liter. Cukup banyak untuk usaha rumahan dengan modal yang terbatas. Lempengan yang bisa dihasilkan sekali memproses antara 5 hingga 6 buah lempengan, tergantung pada kemampuan maksimal karakter bahan yang lentur. Bu, taruh mana, Bu? Ini, Bu. Oke, Bu. Lempengan adonan kemudian aku jemur di halaman. Ya, udah, yang kering bawa ke dalam. Oh, langsung Ya, bawa, langsung gede. Penjemuran kira-kira akan dilakukan selama 1 jam. Yang pasti, lempengan ini akan dijemur hingga setengah kering saja, supaya tidak terlalu keras. Lempengan kolontong selanjutnya harus dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Inilah alasan kenapa penjemuran hanya dilakukan sebentar. Sebab jika terlalu kering, maka akan sulit sekali dipotong. Kalaupun bisa, jika terlalu kering, maka akan sering pecah saat dipotong. Setelah dipotong memanjang oleh Ibu Titing, aku melanjutkan dengan memotong kelontong lempeng menjadi kecil-kecil. Kira-kira besar potongannya seukuran jempol tangan orang dewasa. Hanya saja memang lebih memanjang. Dilakukan dengan nyala api yang kecil. Tujuannya supaya guntingan tidak terlalu cepat matang dan juga hangus. Karena kelontong yang hangus tidak akan diminati pembeli. Panas di dalam alat oven jika diukur kira-kira 70 derajat Celcius. Sekali mengoven diperlukan waktu sekitar 1/4 jam. Pekerja kelontong harus terus menunggunya supaya dapat memantau kondisi makanan di dalam ovennya. Jika sudah cukup mengembang, maka harus segera diangkat sebelum menjadi pecah dan hangus. Kelontong yang sudah mengembang akan digoreng sebentar di wajan yang sudah diisi cairan gula merah. Tidak sampai 1 menit, kelontong sudah akan diangkat. Setelah digoreng dengan cara ini, akan terlihat kelontong menjadi lebih mengkilat dan lebih mengundang selera lagi. Kelontong dikemas dalam plastik bening berukuran 2 liter. Untuk 1 plastik besar akan dijual ke konsumen seharga Rp10.000. Pemasaran olahan kelontong Raja Ege ini masih sebatas daerah Nagrek dan sekitarnya. Hebatnya,
olahan kelontong ini awet hingga waktu yang sangat lama, asalkan dijaga tetap kering. Di daerah pegunungan Kabupaten Kendal, tepatnya di Desa Gedung Suren, masih terdapat olahan khas lainnya. Kesibukan hari ini, aku baru saja memanen kentang hitam. Kebanyakan warga menyebutnya kentir atau kentang ireng. Hasil bumi khas Kendal yang tidak terdapat di daerah lain ini bisa diolah menjadi beragam makanan khas. Sungai menjadi tempat mencuci alternatif paling efektif. Sedikit dikosek dengan air, tanah yang menempel di kulit kentang langsung terbawa arus air sungai. Tak perlu waktu lama, satu pikul kentang hitam ini pun selesai. Ke dandang perebusan. Itu pun tidak semua aku masukkan sesuai kapasitas dandang. Panas api yang cukup besar karena jenis ubi ini cukup keras. Lamanya perebusan kurang lebih 1 jam dengan nyala api terus terjaga kestabilannya. Sambil menunggu matang, ibu-ibu mengupas bahan baku yang sudah direbus pagi tadi. Mengupas kentir sedikit sulit karena ukurannya sangat kecil dan kulitnya terlalu lengket. Warna daging kentang hitam sedikit kusam, terkadang putih kecoklatan. Berbeda dengan kentang biasa yang sering kita lihat. Sudah dapat diangkat. Dengan serokan inilah untuk mengangkatnya. Perlahan ditumpahkan ke saringan atau sekaligus didinginkan. Ukurannya yang kecil membuat cepat menjadi dingin, ditandai dengan uap air yang tidak banyak keluar dari bahan. Bro, ini yang untuk cepat, tunggu bahasa. Oh, yuk. Untuk menumbuk kentang ireng digunakan lupang dan alu tradisional. Sengaja tidak menggunakan mesin karena menghindari kualitas cita rasa yang berkurang nantinya. Cukup lunak, aku tidak perlu menunggu terlalu keras ke dalam lupang. Bahan yang terkena tumbukan menjadi adonan lengket. Kentang yang belum hancur terus mengisi kekosongan di dasar lupang sampai semua bahan menjadi lunak dan kenyal. Proses penumbukan lebih baik selesai semua sebelum bahan baku menjadi dingin. Itu menghindari bahan menjadi keras kembali dan kelengketannya akan berkurang sehingga adonan kurang bagus.
Hasil tumbukan harus diambil dengan sendok plastik besar supaya lebih mudah dan bersih. Bu, ini kenangannya Bu yang udah ditumbuk Bu. Oh ya, ambil sana. Kamu siapin jamur aja. Oke Bu. Gula pasir ini merupakan bahan tambahan adonan, lalu dicairkan dan dikocok dengan telur ayam. Jika gula pasir sudah mencair dan mengembangnya telur, baru ditambahkan bahan lainnya. Cairan coklat inilah menjadi adonan tambahannya, sehingga mudah bercampur dengan bahan lainnya. Lalu terakhir, adonan kentang yang tadi aku tumbuk dijadikan satu dan diaduk sampai tercampur merata. Berbentuk kue kotak besar. Namun demi menambah daya saing pasar, pencetakan roti kendir dibuat dengan cetakan kue brownies. Roti kendir dulunya hanya dikonsumsi dengan dibungkus saja. Bahkan sekarang ditambahkan potongan keju di atas olahan untuk menambah kaya kandungan protein dan vitaminnya. Meski dengan bentuk modern, roti kentir tetap dimasak secara tradisional. Kukusan terbuat dari bambu, apinya pun dari kayu bakar. Ini semua untuk menjaga cita rasa olahan. Setiap kali mengukus, hanya dapat ditampung sekitar 20 buah cetakan di dalamnya. Api dijaga menyala stabil dan roti kentir akan matang kurang lebih setelah 40 menit. Setelah matang seperti ini, tak terlihat bahan dasar utama adonan dari kentang hitam. Hasil bumi yang sebelumnya kurang diminati masyarakat, berkat usaha, khususnya ibu-ibu di Gedung Suren inilah, kentang hitam menjadi olahan khas Kendal.